Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah translation. Kita masuk pada topik terakhir dari perkuliahan kita, yaitu terkait tentang bagaimana cara menghandle customer complaints ya. Jadi bagaimana cara mengatasi jika seandainya ada komplain dari customer terhadap proses penerjemahan kita ya. Jadi ada beberapa strategis ya. Jadi ada strategi-strategi yang bisa kita terapkan bagaimana cara menghandle ya atau menangani dari komplain customer dengan smooth, dengan cara terbaik dan elegan ya, secara profesional. Oke. Nah, kita masuk kepada caranya. Yang pertama, stay calm. Stay calm itu artinya tetap tenang. Jadi ketika customer kita lagi berbicara atau menyampaikan keluh kesah mereka terhadap proses penerjemahan kita, maka kita tetap tenang ya. Janganlah kita kalut, janganlah kita merasa emosi atau jengkel terhadap apa yang disampaikan oleh customer kita. Jadi kita tetap menjaga emosi kita secara profesional, bagaimana kita mengatur perasaan kita. Tenang saja, karena itu wajar, tidak ada suatu pekerjaan itu memang sempurna ya. Kadang-kadang bisa saja yang mereka komplain, kadang-kadang mereka yang tidak tahu ya. Sebenarnya sudah betul kita mengerjakannya. Jadi tenang dulu. Apa yang mereka komplainkan kepada kita, jangan kita merasa marah, jengkel terhadap apa yang mereka sampaikan kepada terjemahan kita. Yang kedua, listen well. Listen well ini artinya kita dengarkan dia. Jadi ketika mereka bicara, kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan itu. Mendengarkan itu artinya apa? Berbeda dengan proses hearing ya. Kalau hearing itu mendengar saja. Kalau listening itu artinya ada timbal balik. Jadi ketika mereka bicara, kita juga menyampaikan apa yang mereka anggap salah gitu ya. Jadi kita akan melakukan proses yang namanya mencatat, tentu saja listening. Kita akan menanya kembali kalau ada pertanyaan mereka tidak jelas. Nah, kita juga akan minta nanti kesalahan itu pada bagian mana. Nah, dan kita akan mendengarkan juga pada poin-poin mana yang harus diperbaiki. Apakah dari segi format kah? Atau dari segi konten kah? Atau dari segi mananya? Nah, itu yang harus kita dengarkan baik-baik dan kita catat baik-baik, karena ini akan kita diskusikan kembali dengan tim kita ataupun pihak-pihak yang sudah menyelesaikan proses penerjemahan. Dan acknowledge the problem. Jadi yang ketiga itu akuilah permasalahannya. Jadi dengarkan dulu ya. Acknowledge itu kita memang hargai komplain mereka. Dengarkan baik-baik ya, akui kalau memang ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan ya kita akan sampaikan bahwasanya kita akan cek kembali apa saja yang mereka komplainkan itu, apakah memang betul-betul ada kesalahan atau mungkin dari sumber itu sendiri yang bermasalah atau dari mananya. Nah, jadi kalau memang ada kesalahan kita minta maaf, tapi kalau memang tidak ada kesalahan kita sampaikan bahwasanya kita akan cek dulu apa yang mereka komplainkan apakah sesuai dengan sumbernya ataupun proses penerjemahannya. Dan get the facts artinya catatlah apa saja yang mereka keluh kesahkan kepada kita, dicatat dengan baik ya. Jangan sampai nanti kita salah-salah catat kalau memang kurang jelas informasinya, kurang jelas pertanyaannya, mohon untuk ditanyakan kembali
dan berhati-hatilah dalam bertanya, karena orang biasanya lagi emosi ya ketika mereka berkeluh kesah. Maka kalau memang tidak jelas, tanya kembali dan pastikan fakta yang dipermasalahkan itu jelas. Jadi nanti kita bisa diskusikan dengan semua tim yang terlibat. Dan offer solution dan tawarkanlah satu jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya? Ya, diskusikanlah apakah kita akan review kembali, kita akan cek kembali, apakah kita akan berikan pelayanan kembali. Itu tergantung dari tingkat permasalahan yang muncul ya. Jadi setelah kita ketahui nanti di mana letak kesalahannya, maka offer solution. Kita tawarkan kepada mereka solusinya apa. Ya kalau fatal tentu kita harus berikan saja diskon seperti itu ya, ataupun nanti yang bisa kita berikan solusi atas itu ya. Nah, jadi tergantung dari kesepakatan dua belah pihak ya. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi setelah kita menawarkan solusi, ada juga beberapa cara lagi untuk menangani dari komplain customer itu. Selanjutnya yaitu record the complaint. Jadi ketika kita sedang berbicara dengan customer kita, pastikanlah kita merekam dari apa saja yang topik pembicaraan kita dan hasil pembicaraan kita dengan mereka berdua ya. Jadi dengan merekam itu nanti tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Jadi semuanya jelas apa yang sedang dikomplainkan seperti itu. Selanjutnya adalah act quickly. Jadi bertindaklah dengan cepat. Jadi kalau memang ada permasalahan, kalau memang ada kesalahan dari pihak kita sebagai penerjemah, maka pastikanlah selesaikan dengan cepat. Ya, apa saja yang perlu diperbaiki dan berikan kepada tim penerjemahan ataupun editor ataupun bagian layout seperti itu ya. Kalau ada permasalahan, bertindaklah dengan cepat. Dan selanjutnya keep the promises dan peganglah janji, karena janji itulah yang membuat suatu pekerjaan ini akan selalu berulang. Jadi kalau kita berjanji itu harus kita tepati apa saja yang sudah kita janjikan kepada customer kita. Dan yang terakhir itu adalah follow up, artinya kita mendiskusikan kembali dengan pihak customer kita apa saja yang sudah kita lakukan dan apa saja yang sudah kita tawarkan dan bagaimana langkah selanjutnya terhadap proses penerjemahan kita. Oke, jadi dengan tahunya kita, mengertinya kita dengan proses komplain seperti ini akan membantu sebagai tim penerjemahan kita tahu atau paham bagaimana suatu proses penerjemahan itu dapat ditangani dengan baik. Memang kita tidak bisa beranggapan semua pekerjaan itu akan selesai dengan baik ya standar. Bahkan kepada agensi-agensi penerjemahan sendiri akan selalu ada komplain seperti ini. Ya, namanya manusia itu akan ada sifat khilafnya, tapi kita akan selalu mencoba meminimalisir ya setiap kesalahan-kesalahan yang ada ya. Kalau memang ada kesalahan pada bagian kita daripada proses penerjemahan, apakah pada penerjemahan tim penerjemahan kita, ada tim nanti layout kita atau editor kah nanti, atau pada project manager sendiri yang mungkin lupa dalam mencatat ataupun khilaf dalam menginterpretasikan apa yang disampaikan customer, itu perlu menjadi langkah perbaikan ya. Nah, kalau memang kesalahannya fatal sekali dari tim kita, maka bisa saja nanti kita sebagai seorang project manager itu mengganti tim kita. Kalau memang fatal sekali kesalahan. Tapi kalau misalnya kesalahan tidak begitu berat, ya mungkin kita berikan saja informasi ataupun tanggapan ataupun ya
warning lah kira-kira seperti itu ya kepada tim kita kalau memang ada kesalahan. Tapi apapun kesalahan dari tim kita yang bermasalah itu adalah project manajernya karena letak dari proses suatu pekerjaan itu ditentukan oleh project manager. Jadi sebagai project manager dia harus tanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh timnya ya. Oke, kira-kira seperti itu topik kita terhadap bagaimana mengatasi dari komplain customer. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.